Film ini tentang Dara dan Bima, sepasang kekasih yang melakukan mantap-mantap di luar nikah hingga Dara hamil. Padahal mereka masih duduk di bangku SMA. Cerita dimulai dengan menampilkan Dara dan Bima yang sedang berada di dalam kelas. Saat itu, guru mereka sedang membagikan hasil ulangan. Dara mendapat nilai tertinggi sementara Bima mendapat nilai terendah. Meski begitu, Dara tetap membela Bima. Setelah itu, mereka pulang sekolah. Mengajak Bima untuk mampir ke rumahnya, dan ternyata rumah Dara kosong. Di sini kelihatan banget gaya pacaran Dara dan Bima terlalu bebas. Sampai di rumah, mereka masuk ke kamar Dara. Di kamar mereka main make-up-makeupan terus selfie-selfie. Kata Dara, fotonya mau dijadiin wallpaper, tapi malah dimasukin ke IG. Bima nggak mau dan mereka rebutan HP. Karena itulah, tanpa sadar, Bima sudah di atas Dara. Mereka terbawa suasana dan akhirnya mantap-mantap. Setelah kejadian mantap-mantap itu, Dara diambil Bima. Gak mau ngomong, gak mau disentuh, soalnya mereka gak pernah kenal sama sekali. Saat di barisan olahraga, Dara kepanasan. Jadi Bima berdiri di depannya biar Dara gak kena matahari. Disitulah akhirnya Dara luluh dan mereka baikan lagi. Lanjut cerita, suatu malam Dara, Bima, dan teman-temannya makan kerang rebus. Dara terlihat memisahkan kerang yang sudah terbuka dan yang masih tertutup. Katanya yang udah terbuka gak seger lagi. Nah, kalimat ini bermakna Dara juga udah gak seger karena Dara udah terbuka. Bima gak suka, jadi dia menantangin Dara untuk makan kerang yang terbuka. Dan Dara melakukannya. Setelah makan itu Dara mual. Dia berlari ke arah jalan dan muntah di sana. Mereka gak curiga sama sekali. Mereka pikir Dara mual cuma gara-gara kerang yang udah gak seger. Lanjut cerita, Dara sedang nyantai di kamar bersama adiknya, Puput. Puput bilang dia mau berhenti gimnastik dan pengen les ukulele. Tapi Dara gak mau ngomong ke mama mereka dan akhirnya mereka cekcok kecil. Dara menggigit kaki Puput. Puput kesal dan bilang, galak banget sih, mau mens ya lo. Dara pun teringat bahwa dia telat menstruasi. Lalu dia mengajak Bima ketemuan di mall untuk membeli test pack. Tapi gak jadi beli karena malu. Akhirnya mereka membeli lewat ojek online. Sampailah kita pada scene Dara cek urin dan Bima menunggu di luar. Di sini ditampilkan Bima melihat-lihat kamar Dara dengan banyak sekali medali dan piagam. Juga tentang impian Dara yang mau kuliah di Korea. Sayang banget rasanya kalau sampai hamil dan harus putus sekolah. Dan ternyata benar saja Dara hamil. Setelah tahu Dara hamil, gantian Bima yang diamin Dara. Dari raut wajahnya nampak Bima sangat merasa bersalah karena merusak masa depan Dara. Saat pulang sekolah, Dara manggil Bima. Tapi saat berhadapan, Bima gak sanggup lama-lama ngeliat Dara. Dia pun lari pulang dan ninggalin motornya di sekolah. Sampainya di rumah, ibunya marah-marah dan menuduh Bima jual motornya untuk beli narkoba. Bima yang semakin merasa tertekan pun menangis. Dia pun lari ke kamarnya disusul oleh bapaknya. Situlah dia dinasihati oleh bapaknya tentang masalah yang dialami dengan Dara. Bapaknya pikir masalahnya dengan Dara cuma sekedar putus cinta. Di sisi lain, Dara sedang mencari tahu tentang kehamilannya di Google. Di sini kita diberitahu bahwa saat hamil 10 pekan, janin hanya sebesar buah stroberi. Hari itu juga, Bima datang untuk meminta maaf kepada Dara. Dan Dara memutuskan untuk aborsi. Lanjut cerita, mereka berangkat ke tempat aborsi. Sambil menunggu, Bima membelikan jus untuk mereka berdua. Kebetulan jusnya jus stroberi. Dara yang melihat stroberi di blender panik karena teringat janinnya yang seperti stroberi. Dara jadi tak tega untuk membunuh bayi itu. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mempertahankan bayinya dan merahasiakan dari orang-orang sampai mereka tamat SMA. Beberapa minggu berlalu, kandungan Dara semakin besar sampai roknya gak muat lagi. Bima membelikan rok baru yang gede banget. Dara lalu mencoba rok itu sambil mereka bercanda-canda. Lalu Dara bercerita bahwa dia benar-benar ingin kuliah di Korea. Lanjut cerita, kelas mereka sedang pelajaran olahraga di lapangan. Lalu tanpa sengaja sebuah bola mengenai kepala Dara. Karena panik, Dara keceplosan bilang, "Ini perut aku sakit, bayinya gimana?" Semua orang di situ pun kaget. Terbongkarlah rahasia mereka. Lalu Dara dibawa ke UKS dan orang tua mereka dipanggil. Di UKS, para orang tua saling menyalahkan satu sama lain. Bima sampai hampir diajar oleh ayahnya Dara. Dara dituduh dipaksa, sedangkan orang tua Bima nggak percaya kalau Bima ngelakuin itu. Kadang benar-benar tegang, sampai Dara bilang, "Aku sayang sama Bima." Yang artinya mereka mau sama mau. Mama Dara kaget dan sangat kecewa, terutama tentang fakta Dara dikeluarkan dari sekolah sedangkan Bima tidak. Setelah berdebat panjang lebar dan karena sangat kecewa, Mama Dara pun mengusir Dara, lalu pergi begitu saja. Setelah orang tua Dara pergi, mamanya Bima nampar Bima. Karena diusir, Dara dibawa pulang ke rumah Bima. Mulai dari turun dari mobil sampai masuk ke rumah, kita diperlihatkan pemukiman rumah Bima, tetangga tukang gosip, perkelahian rumah tangga, dan lingkungannya yang sangat kumuh dan berisik. Kalimat-kalimat yang banyak banget diucapin di sini adalah, kira cari uang itu gampang. Yang ngasih pelajaran buat mereka bahwa mereka nggak bisa setelah lulus sekolah terus hidup berdua gitu aja, nggak bisa gitu. Kalau mereka gagal, nggak mustahil kehidupan mereka bakal jadi seperti. Keesokan harinya, mereka membawa Dara ke dokter untuk USG.
Di scene ini banyak banget pelajaran yang dapat diambil. Bayinya normal, tapi beresiko keguguran. Ciri-cirinya yaitu perutnya sering kram. Mereka tidak boleh berhubungan badan sampai kontrol selanjutnya. Kehamilan di usia Dara itu antara 17-18 tahun, risikonya sangat tinggi. Dara merasakan beban 2 kali lipat daripada orang-orang yang hamil di usia matang. Dara nggak boleh stres, harus makan makanan yang bergizi. Kan mereka harus belajar ciri-ciri kelainan pada kehamilan, juga tentang risiko melahirkan, dan ada banyak lagi. Film ini menyampaikan bahwa berhubungan badan apalagi sampai hamil di luar nikah itu sesuatu yang sangat fatal. Hamil dan menjadi orang tua bukan sesuatu yang gampang. Keluarga Bima nggak setuju kalau bayinya dikasih ke orang lain. Karena itulah keesokan harinya mereka ke rumah Dara untuk lamaran. Akhirnya mereka menikah. Mereka tampak bahagia tetapi ortu mereka tidak. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Dara. Malam itu, Dara ngajak Bima untuk latihan pernapasan biar lahirannya lancar. Juga cara melahirkan yang bagus. Satu lagi yang bisa kita pelajari. Tetapi sedang asik-asiknya bercanda, tiba-tiba Bima disuruh keluar. Dia disuruh tidur di sofa. Keesokan harinya, Bima kembali bersekolah. Pulang sekolah, dia harus bekerja di restoran papanya Dara. Sesekali nemenin Dara jalan-jalan sambil menghafal kosakata bahasa Korea. Begitu terus selama beberapa bulan. Sampai suatu malam, Bima dipecat oleh papanya Dara. Bukan karena Bima malas, tetapi karena restorannya sepi. Papa Dara nggak butuh tambahan karyawan. Lanjut cerita, suatu malam Dara dan Bima berantem. Dara nggak suka Bima main game terus dan gampangin masalah kuliah. Bima juga sering bolos sekolah untuk bekerja. Bima kurang pintar dan Dara takut kalau nanti Bima susah nyari kerjaan. Sedangkan menurut Bima, dia main game untuk merilekskan otaknya karena habis dipecat. Mereka debat cukup lama sampai Bima kesel banget dan bilang, "Aku nggak pernah maksa kamu." Kasar banget, gila. Setelah itu Bima pulang ke rumah orang tuanya. Beberapa hari setelah itu teman-temannya Dara datang dan ngajak Dara untuk belanja bareng. Girl time. Saat sedang nyobain baju di mall, Dara melihat bajunya basah karena asinya mulai keluar. Dara pun menangis. Sampai di rumah, Dara ngobrol dengan mamanya. Kata Dara, bayinya udah mulai nendang tapi cuma sekali. Mereka pun antusias dan mancing bayinya pakai musik. Dan benar saja bayinya nendang lagi. Kemudian Dara minta maaf pada mamanya. Mama Dara yang mendengar itu tidak kuat menahan air mata. Lanjut cerita, Dara dan Bima sekeluarga ke dokter untuk USG. Di sini ada kejadian kocak nih. Waktu periksa jenis kelamin, ternyata bayinya laki-laki. Bima heran, dia pikir selama ini bayinya perempuan karena hasil tes speknya warna pink. Kalau laki-laki harusnya warna biru. Karena itulah judul filmnya 2 garis biru. Scene berlanjut menampilkan Bima nemenin Dara jalan-jalan pagi. Di situ Dara bilang, besok mereka nyoba ketemu sama Om Adi dan Tante Lia, orang yang di awal tadi ingin mengambil bayi mereka. Besoknya mereka bertemu. Tante Lia bilang mereka tetap bisa bertemu bayinya, tapi harus manggil Bima Om atau Kakak. Dara bilang nanti mereka bisa cerai karena Dara ingin kuliah di Korea. Setelah itu keluarga Bima datang untuk membicarakan masalah perceraian. Tapi ibunya Bima gak setuju. Jadi untuk menghindari keributan, maka Bima memutuskan untuk membicarakan lagi setelah Dara melahirkan. Menyatukan dua hati sulit, menyatukan dua keluarga lebih sulit lagi. Lanjut cerita, papanya Dara ngajak Dara untuk beli baju bayi. Tapi mamanya gak setuju. Orang tua Dara pun berantem. Kemudian Dara cerita tentang masa kecilnya untuk menenangkan suasana. Dan ceritanya berhasil. Akhirnya mamanya pun setuju untuk nemenin Dara beli baju bayi. Sementara di rumah Bima, ibunya terlihat sedang mewadahi kue untuk dijual. Bima menghampiri dan mengobrol dengan ibunya. Ibunya bilang seharusnya mereka lebih banyak ngobrol, maka kejadian itu gak bakal terjadi. Karena itulah ibunya gak mau bayi itu diberikan pada orang lain, agar Bima bisa banyak ngobrol dengan anaknya. Pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang tua, pendekatan ke anak itu penting, terutama tentang sex education. Jika anak diajarkan sejak dini, kemungkinan untuk hilang arah akan semakin kecil. Dan hal yang paling penting adalah bahwa apapun masalah yang kita hadapi, sejauh apapun kita pergi, keluarga tetap tempat pulang yang terbaik. Lanjut cerita, Bima datang ke rumah Dara untuk ngasih kerang. Bima bilang dia nggak bisa kehilangan Adam, yaitu bayi yang dikandung Dara. Namanya diberikan oleh ibunya Bima. Kalimat Bima yang menurut aku menyentuh banget, bilang gini, "Aku nggak minta kita untuk bareng terus, tapi aku minta kamu izinin aku ngerawat bagian dari kamu yang aku siap sayang selamanya." Dan benar saja, kalimat itu sukses bikin Dara berubah pikiran. Dara setuju kalau bayinya dirawat oleh Bima. Namun saat membicarakan itu, lagi-lagi Dara berantem sama mamanya. Tetapi keputusan Dara sudah bulat, Adam akan dirawat oleh Bima. Kemudian Dara membuat kotak yang nantinya akan diberikan kepada Adam. Isinya macam-macam, baju, terus kata-kata, terus ada kulit kerang.
Tibalah saat Dara akan melahirkan. Sebelum melahirkan, sekali lagi Dara minta pada mamanya agar Adam diberikan kepada Bima. Momen melahirkan berjalan tegang, dan setelah melahirkan, Dara mengalami pendarahan rahim sehingga rahimnya harus diangkat. Operasi Dara berjalan lancar. Meskipun dia nggak bisa punya anak lagi, tapi dia sudah sangat bersyukur karena diberi Adam. Setelah Dara diperbolehkan pulang, Dara langsung berangkat ke Korea. Akhirnya, Adam tetap dirawat oleh Bima. Mereka berpamitan penuh haru dan film pun selesai.